Selamat datang di GeoSmart Learning. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kinan. Apa kabar kalian hari ini? Yuk kita jalan-jalan sambil belajar. Hari ini kita akan berpetualang mengenal kenampakan alam dan kenampakan buatan. Siapkan mata dan telinga kalian. Kenampakan alam di bumi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kenampakan alam, selanjutnya ada kenampakan buatan. Tidak hanya itu teman-teman, kita juga akan mempelajari mengenai cara menjaga kenampakan alam dan kenampakan buatan. Selamat menyaksikan video pembelajaran bersama Kinan. Kenampakan alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Selanjutnya, kita akan membahas kenampakan daratan. Apa sih kenampakan alam daratan? Kenampakan alam daratan adalah bentuk permukaan bumi yang berada di wilayah darat. Yuk, kita jelajahi apa saja kenampakan alam yang ada di daratan. Kita sudah sampai di tempat yang pertama, yaitu di gunung. Hai kucing kecil, sedang apa kamu di sini? Lebih baik ikut bersamaku menjelajahi ke tempat yang kedua. Ada yang tahu ini di mana? Apa? Di mana? Betul sekali. Ini adalah pegunungan. Berbeda dengan gunung, pegunungan adalah kumpulan gunung yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan gunung itu merupakan gunung yang berdiri sendiri. Ayo kita jelajahi ke tempat selanjutnya. Kita sudah sampai di tempat yang ketiga, yaitu di bukit. Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, namun lebih rendah dan lebih landai dibandingkan gunung dan pegunungan. Apakah kalian masih semangat belajar bersama Kinan? Setelah ini kita mau kemana ya? Sekarang yuk kita jalan-jalan. Di mana? Di mana? Di sini, dataran tinggi. Coba bayangin dulu, udaranya sejuk, anginnya dingin, dan pemandangannya hijau di mana-mana. Wah, rasanya pengen tarik napas dalam-dalam ya. Dataran tinggi adalah daerah yang berada di tempat yang lebih tinggi dari permukaan laut. Biasanya ada gunung, perbukitan, dan kebun teh yang luas. Makanya daerah ini sering jadi tempat wisata dan perkebunan. Selain indah, dataran tinggi juga bermanfaat loh untuk kehidupan manusia. Banyak sayuran dan tanaman tumbuh subur di sini. Selanjutnya, yuk kita turun ke dataran rendah. Jika di perjalanan sebelumnya terasa sejuk, sekarang di dataran rendah terasa lebih hangat dan ramai. Disinilah banyak orang-orang yang beraktivitas setiap hari. Dataran rendah adalah daerah yang berada di tempat yang lebih rendah dan dekat dengan permukaan laut. Kita bisa melihat rumah-rumah penduduk, sawah yang luas, sungai yang mengalir, hingga jalan raya yang sibuk. Karena kondisi alamnya yang mendukung, dataran rendah sangat cocok loh untuk tempat tinggal, bertani, dan berbagai kegiatan aktivitas sehari-hari. Teman-teman, setelah menjelajahi daratan, sekarang saatnya kita bermain air sambil belajar. Apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam perairan? Jadi, kenampakan alam perairan adalah bentuk permukaan bumi yang berupa wilayah berair. Yuk kita jelajahi ke tempat yang pertama. Yang pertama adalah sungai. Setelah ini ada laut. Wah, indah sekali ya. Selanjutnya kita kemana lagi ya? Ke Teluk. Wah, ada dua gunung. Jadi Teluk adalah perairan yang diapit oleh dua gunung.
Sekarang kita lanjutkan perjalanan ke kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Yuk, kita lihat satu persatu sambil jalan-jalan. Nah, yang pertama ini namanya ada jalan raya. Coba bayangkan, kalau tidak ada jalan raya, kita akan sulit pergi ke sekolah, ke pasar, atau ke rumah keluarga. Jalan raya membantu kendaraan dan pejalan kaki bisa berpergian dengan aman dan cepat. Yang kedua, ada jembatan. Wow, jembatan bagus ya. Jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah oleh sungai, danau, atau lembah. Dengan adanya jembatan, perjalanan jadi lebih mudah tanpa harus memutar jauh. Nah, yang ketiga ini ada apa ya? Yang ketiga ini ada namanya bendungan. Bendungan digunakan untuk menampung air, mengairi sawah, dan membantu mencegah banjir. Kemudian, bagaimana cara kita menjaga kenampakan alam dan kenampakan buatan? Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, harus menjaga kebersihan laut dan sungai. Yang ketiga, kita harus bijak menggunakan sumber daya alam. Karena sumber daya alam merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia sangat bergantung kepada sumber daya alam. Jadi, kita harus menjaga dan menggunakannya dengan sebijak mungkin. Dan yang terakhir, kita harus merawat berbagai fasilitas umum yang ada di dekat kita. Itu semua merupakan bagaimana cara kita menjaga kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di bumi. Wah, banyak ya cara untuk menjaga kenampakan. Nah, selanjutnya kita sampai di manfaat kenampakan alam dan buatan. Apa ya manfaatnya? Yang pertama, ada manfaat kenampakan alam. Nah, kenampakan alam ini dimanfaatkan sebagai sumber daya alam, pariwisata, dan penunjang kehidupan. Nah, selanjutnya ada manfaat kenampakan buatan untuk memudahkan aktivitas manusia seperti transportasi, pertanian, dan pemenuhan kebutuhan air. Nah, jadi teman-teman, dari manfaat kenampakan alam dan buatan ini, kita juga harus memanfaatkan dengan sebijak mungkin, memanfaatkan kenampakan alam dan kenampakan buatan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan bersama Kinan. Thank you for watching. Bye-bye.